Prabu Arjuna Sosrobahu, seri 124, Bambang Sumantri Perang Tanding. Sang putri Dewi Citrawati kagum atas melimpah ruahnya para penyambut di padang tandus itu. Mereka jauh lebih banyak dengan yang ada di alun-alun Magadha ketika ada sayembara tanding. Bahkan area tanding itu sendiri lebih luas dari alun-alun Magadha. Namun sang putri Dewi Citrawati tertegun dan dahinya berkerut ketika menyaksikan tanah yang tandus sejak keluar dari kademangan Jambon tadi. Terlebih ketika menyaksikan padang tandus yang sungguh-sungguh gersang. Apakah tanah Mahespati memang tandus dan gersang seperti ini? Batin sang putri Dewi Citrawati. Bagaimana aku dan para putri Dumas akan kerasan jika tanahnya gersang seperti ini? Batinnya lagi. Pasti di Mahespati ini tidak ada taman yang indah, berbeda dengan di Magadha. Gerutu sang putri Dewi Citrawati dalam batinnya. Kesan pertama yang membuat ia kecewa. Ia mesti menutup muka ketika angin bertiup kencang, karena debu ikut bertebangan. Namun lamunan sang putri buyar ketika mereka dipersilahkan naik ke panggung kehormatan. Para penonton tak habis-habisnya mengagumi kecantikan yang anggun dari sang putri Dewi Citrawati, dan mereka melungu, hampir tak berkedip menikmati kemolekan para putri Dumas. Dari atas dahan pohon, Kitanu dan Bambang Sukrosono bisa leluasa menyaksikan putri-putri cantik, terlebih yang duduk di bagian depan. Mereka berdua pun melihat dengan jelas ketika para raja naik ke panggung yang disediakan bagi mereka. Kitanu mengenal beberapa dari mereka, terutama yang sebaya atau sedikit di bawahnya. Yang tinggi besar itu seorang patih yang sakti mandraguna juga. Ia bernama Patih Handoko Sumekar, berkata Kitanu. Bambang Sukrosono hanya mengangguk-angguk. Ia pun bisa dengan jelas melihat orang yang dimaksud oleh Kitanu itu. Yang duduk di sebelahnya tak kalah saktinya. Dialah Raja Negeri Keling, Prabu Kalinggopati. Berkata Kitanu selanjutnya. Bambang Sukrosono mengangguk-angguk. Ia juga pernah mendapat cerita dari ayahnya tentang orang-orang sakti yang dikenalnya. Namun Bambang Sukrosono memang belum pernah melihatnya. Yang duduk di paling depan, yang sebelah kanan adalah Prabu Darmawisesa yang sakti mandraguna. Sedang yang di sebelah kiri adalah Patih Citrawirya. Citrawirya Patih Magadha? Bertanya Bambang Sukrosono. Ya, benar. Ki Citrawirya adalah patih negeri Magadha. Sedangkan Prabu Darmawisesa adalah raja negeri Widarba. Penjelasan dari Kitanu. Kitanu masih menyebutkan beberapa nama yang ia kenal dan ia lihat. Bambang Sukrosono kagum kepada Kitanu yang banyak pengalaman karena pengembaraannya. Dan ia tahu bahwa Kitanu juga memiliki bekal ilmu yang tinggi. Matahari telah sedikit naik. Padang tandus telah berjubel para penonton. Kini seluruh rombongan dari Magadha telah mendapatkan tempat di sisi utara. Sedangkan di sisi selatan, para Nayaka Praja dan para Senopati dan para prajurit Mahespati. Seperti dua pasukan yang besar yang saling berhadapan. Di sisi barat dan sisi timur, sampai ke tebing-tebing bukit, telah berjubel para penonton. Tebing berundak seperti panggung penonton yang mampu menampung ratusan ribu penonton.
Sedangkan Ki Tanu dan Bambang Sukrosono menonton dari sisi barat. Matahari sedikit membuat silau mereka, namun tidak mengganggu. Penonton yang bergeremang bagi ribuan tawon gung yang mengitari sarangnya, itu mendadak terdiam. Terdengar bunyi trompet yang memegakkan telinga. Sejenak kemudian terdengar derap kaki kuda dari arah utara. Lalu disambung sorak-sorai dan tepuk tangan yang meriah. Bahkan kemudian terdengar nama Bambang Sumantri dieluk-elukan oleh rombongan prajurit yang datang dari negeri Magadha. Hidup Bambang Sumantri, jaya Bambang Sumantri, hidup Bambang Sumantri, jaya Bambang Sumantri, bersaut-sautan. Semua yang bisa menyaksikan tertegun, kagum melihat kereta perang yang kokoh, kuat, namun indah memasuki gelanggang. Kereta yang ditarik oleh 2 ekor kuda putih yang teji tinggi besar, dengan juntai bulu leher atas yang indah. Seorang kusir dengan kumis tebal melintang, terlihat gagah perkasa. Dialah salah seorang senopati andalan dari negeri Mahespati yang ikut rombongan ke negeri Magadha. Bersambung.